Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan di bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi ya. Mendadak suara saya berubah. Efek sahur ini. Ya, alhamdulillah tadi sudah diberi pengantar. Memang sebelum pandemi ya, seingat saya di sini itu kita di balai-balai itu pertemuannya waktu duha kalau tidak salah, karena subuhnya saya di Tapos tidak jauh dari sini. Ada di Masjid Baitur Rahman. Terus ke sini kemudian ketemu. Kemudian kita selama pandemi sempat beberapa kali kalau nggak salah saya lihat di catatan saya, kita ketemu online tapi online. Terus karena memang satu dan lain hal kita baru bisa bertemu kembali di tahun 2022 ini, 1443 Hijriah. Pembahasan hari ini sebagaimana yang sudah diinformasikan oleh panitia adalah tentang seputar turunnya wahyu, atau kalau di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu disebut sebagai mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Rasulullah, karena turunnya wahyu ini, turunnya Al-Qur'an ini tentu saja berkenaan dengan kehendak Allah untuk mengangkat Nabi, mengutus Nabi sebagai hambanya, sebagai utusannya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu peristiwanya dicatat di dalam sejarah, dalam hadis yang dihimpun oleh Ibnu Hisham sebagai berikut. Falamma balagha Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanatan ba'athahu Allah taala rahmatan lil alamin wa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran. Di ketika Rasulullah sudah sampai usia 40 tahun, ya, arba'ina sanatan, 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa kafatan linnas, dan bagi seluruh manusia juga, basyiran wa nadhiran, sebagai kabar gembira dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya. Jadi kehendak Allah ini bukan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah punya cita-cita jadi nabi, itu enggak pernah. Ya, karena kan kalau kita ngajinya sama orientalis tuh, orientalis mengatakan ini Al-Quran ini buat-buatannya Muhammad. Jadi Muhammad yang kepengen punya karir jadi nabi, katanya gitu. Karena dia membayangkan dia sendiri punya karir kepengen jadi sesuatu. Ya, jadi kalimat Allah yang mengutus itu penting untuk kita garis bawahi, karena ini suatu kemuliaan dari sisi Allah. Ya. Dan Rasulullah tidak hanya untuk orang Arab, sebagaimana dulu nabi-nabi sebelumnya untuk kaumnya. Ya. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi orang-orang kafirin yang belum tahu, itu sebenarnya juga mendapatkan kenikmatan dengan adanya nabi. Dari mana? Sekarang anak keturunannya banyak yang masuk Islam. Di London, di Berlin, dakwah on the street itu lagi masif, apalagi Ramadan ini. Bagi-bagi Quran, bukan bagi takjil saja, tapi bagi Quran. Kemudian juga memperdengarkan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu diperdengarkan untuk orang yang beginner gitu, yang belum tahu sama sekali tentang Islam, cuma dikasih headset sama MP3 player lah gitu ya, MP4 player. Mendengarkan, banyak yang nangis, padahal tidak tahu Al-Quran, tidak pernah mendengar, baru kali itu, taunya hanya yang di berita-berita saja, hanya mendengarkan Al-Fatihah, nangis. Pasti tanya kok nangis, orang nggak ngerti bahasa Arab.
Kita aja yang sudah tahu arti dari Al-Fatihah saja kadang-kadang sudah berkali-kali dibacakan dan nangis juga kan. Itulah kenapa rahmatan lil alamin. Jadi yang dapat manfaatnya itu bahkan orang yang saat ini belum masuk Islam itu nanti dapat manfaatnya. Asal tadi ya kondisinya di. Bahkan kita tahu juga dari sirah nabawiyah bahwa Abu Jahal juga kan menikmati Al-Quran sembunyi-sembunyi di samping rumah Nabi. Rasulullah itu rumahnya sebelah-sebelahan ketika setelah menikah tentu saja dan setelah jadi Nabi sebelah-sebelahan dengan Abu Lahab rumahnya. Ya, istrinya Abu Lahab yang punya rumah itu. Mereka suka curi-curi dengar. Gitu. Jadi rahmatan lil alamin, manusia bukan hanya manusia, kadang-kadang diterjemahkan bahwa juga hewan, tumbuhan. Makanya Muslim itu orang yang paling baik. Bukan tipikal manusia yang tangannya geratilan, tangannya suka iseng, motong ya suka ganggu hewan, ganggu tumbuhan. Karena pada dasarnya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga mewarisi sifat-sifat ini. Jadi jangan sampai kita itu di satu kampung, di satu tempat, di satu daerah, di satu kantor itu jadi sumber masalah. Karena konsep dasar kita jadi mukmin itu, jadi muslim itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi kita tidak baik hanya kepada sesama kita, tapi juga kita baik kepada semua manusia, semua orang, semua tumbuhan, hewan. Gitu. Jadi konsep dasar rahmatan lil alamin. Wa kafatan linnas, kita dakwah kepada seluruh manusia juga. Jangan kita pikir ada orang, dia bukan muslim, enggak usah didakwahi lagi. Ya mungkin dakwahnya tidak kita bacakan Al-Qur'an kepada dia, tetapi akhlak kita, kata Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah saya diutus, salah satu misinya yaitu kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak muslim itu paling bagus. Seperti penjual Seperti penjual parfum atau wewangian. Ya, orang nggak beli aja dapat wanginya. Bukan seperti pandai besi, kata Nabi. Kalau pandai besi itu nggak beli, tapi kecipratan arangnya, panasnya, percikan apinya. Nah, gitu. Jadi sederhana sekali konsep itu dituangkan oleh Nabi. Dan kita juga adalah basyiran wa nadhiran, pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan. Jadi kalau dakwah jangan yang serem-serem terus. Karena basicnya itu bukan nadhiran wa basyiran, tapi basyiran wa nadhiran. Jadi kabar gembira, ceritakan tentang surga. Nah, kalau dia sudah mengerti, baru kita ceritakan tentang neraka. Jangan neraka lagi. Akhirnya orang nggak mau beramal, takut orang. Yang belum ngerti, kalau yang sudah subuhnya di masjid, dia dikasih tahu tentang neraka, makin semangat dakwah amalnya kan. Ya, tapi kalau orang yang belum ngerti, kok ceritanya selalu yang gitu. Jadi makanya seimbang, basyiran wa nadhiran. Wa kana Allah tabaraka wa ta'ala qad akhadhal mitsaqa ala kulli nabiyyin ba'athahu qablahu bil imani bih wa tasdiqilah wa nasrilah ala man khalafah. Dan bahkan Nabi Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala sudah mengutus atau sudah mengambil perjanjian kepada setiap nabi yang sudah diutus sebelum datangnya Rasul, bahwa mereka mengimani adanya Nabi Muhammad SAW, membenarkan dakwah yang dibawanya, risalah penutup, risalah penyempurna, risalah akhir, dan memberikan pertolongan kepada orang yang menyelisihinya. Jadi membantu Rasulullah SAW. Itulah kenapa Rasulullah ketika Isra dan kemudian Mi'raj itu pas ketemu di Masjidil Aqsa itu bertemu dengan sebagian besar nabi. Ada yang mengatakan seluruh nabi. Kenapa? Karena nabi-nabi yang datang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah tahu akan adanya Muhammad. Makanya selalu sebelum meninggal dunia semua nabi berpesan kepada kaumnya bahwa kalau saya sudah meninggal nanti akan ada nabi lagi. Nah, kalau nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW yang akan menutupnya, maka kalian harus beriman kepadanya. Itulah yang disebut dengan taurithud dakwah. Jadi dakwah itu estafet diberikan kepada. Jadi nanti kita juga kan kepada anak nanti kepada cucu kita, kepada anaknya dia dan seterusnya. Makanya setiap kita dai. Ya, setiap kita itu adalah seorang
kumpulan para duat. Gitu. Jadi begitu. Nah, ini basicnya saja, ya. Sederhananya seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 81, wa idz akhadha Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum ma akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sadaqallah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah, ya, apakah kalian di dalam ketika Allah menurunkan kepada mereka kitab atau hikmah, karena ada nabi yang dapat kitab, ada nabi yang enggak dapat kitab tapi dapat hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Nanti akan datang nabi yang membenarkan risalah-risalah tersebut bersama kalian, la tu'minun nabihi, beriman kepadanya, wala tansurunnah, dan memberikan pertolongan kepadanya. Dan pertanyaan kita, nabinya hidupnya sekian ratus tahun sebelum kedatangan nabi kok bisa bantu? Bagaimana menolongnya? Yaitu dengan cara menyampaikan kepada kaumnya di zaman itu bahwa akan datang nanti nabi. Jadi tidak pernah ada nabi yang mengatakan kalau saya meninggal habis. Tidak ada itu. Itu kan mewariskan keputusasaan jadinya. Bukan semangat Islam mewariskan keputusasaan. Nanti setelah saya ada nabi lagi. Nah, nabi berikutnya juga ngomong begitu. Nabi berikutnya ngomong begitu, nabi ngomong sampai terakhir. Nah, kepada seluruh manusia selain nabi, qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri, apakah kalian menerima dengan apa yang aku ambil di atas kalian perjanjian itu? Kemudian para nabi itu berkata, qalu aqrarna, kami bersaksi atau kami bersedia. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fashhadu, kalian jadi saksi. Wa ana, dan aku, kata Allah, ma'akum minasyahidin, menjadi saksi atas kalian. Jadi nabi-nabi itu semua sudah tahu, bahkan diminta persaksiannya di alam ruh bahwa nanti ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang enggak tahu semua. Makanya kita bertemu ketika sebelum Mi'raj, ketemu di Masjidil Haram itu, ketemu dengan berbagai nabi, jangan ditanya gimana Allah mengumpulkannya. Ya Allah kumpulkan, Allah bisa mematikan, bisa menghidupkan, matikan lagi, hidupkan lagi, suka-suka Allah bisa. Cuman daurnya jelas. Disitulah mereka ketemu, oh ini Muhammad itu. Makanya kemudian naik ke Sidratul Muntaha dengan proses yang kita kenal sebagai penyempurnaan waktu sholat. 5 waktu. Itu awalnya. Jadi itu bingkainya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu. Jadi diberitahu dulu kenapa ada kenabian. Kemudian Ibnu Ishaq meriwayatkan lagi, fadzakara Az-Zuhri an Urwah, ini rawi-rawinya ya. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anhuma, dan dari Bunda Aisyah. Jadi setelah Bunda Aisyah menikah dengan Nabi, merawikan ini, menyampaikan tentang ini ketika ditanya oleh para muslimah dari kalangan muhajirah maupun ansoriyah, ya, di Madinah. Meriwayatkan anna haddathathu anna awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nubuwati, apa tanda-tanda awal kenabian? Ditanya orang, jadi nanya, kan orang Ansor di Madinah kan banyak yang baru masuk Islam setelah Rasulullah hijrah, kecuali yang 12 orang pertama dan 70 orang berikutnya, yang itu memang sudah masuk Islam ketika mereka menyatakan janji setia yang disebut dengan Bai'atul Aqabah, ya, Bai'atul Aqabah yang pertama dan yang kedua. Tapi sebagian besar kaum muslimin yang ada di Madinah baru ketemu Nabi ya setelah Rasulullah hijrah. Jadi hubungannya seperti itu. Nah, ketika ketemu kan banyak mereka yang belum tahu kisah-kisah di awal Rasul. Maka bertanyalah mereka. Dan dijelaskan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Jadi tanda-tanda awalnya adalah hina aradallah, dan itu adalah bertepatan dengan ketika Allah menginginkan karamatahu, kemuliaannya, wa rahmatal ibadi bi, dan menjadi rahmat bagi hamba-hamba Allah yang pernah mendapatkan tugas ini, yakni ar-ru'yah as-sadiqah. Ya, mimpi yang kemudian membuat Rasulullah
yakin akan kebenaran risalah ini. Jadi Rasulullah dapat mimpi. Dapat mimpi. Ya Rasulullah, apa yang dilihat oleh Nabi SAW? Rasulullah melihat ru'ya fi naumihi. Setiap kali Rasulullah tidur, selalu melihat mimpi ini. Ya. Tidak lain dan tidak bukan illa ja'at, seperti datangnya kafalakis subhi tadi. Ketika masuk waktu subuh itu. Ada sinar subuh. Ya. Kafalakis subhi. Kafalakis subhi. Itu jadi mimpinya bukan mimpi kalau kita kan mimpinya makanlah, minumlah, kerjalah, lari, dikejar anjing, dikejar macam-macam mimpi kita. Itu semua dibahas oleh ada ulama yang membahasnya menulis buku tentang Kitabul Ahlam ya, tentang mimpi-mimpi, tafsir mimpi yang ada dasar syariatnya. Ada itu kitabnya. Tapi bukan mimpi yang seperti itu. Mimpi Rasulullah sederhana sekali. Muncul di ufuk, di horizon itu muncul matahari layaknya seperti masuk waktu subuh. Tapi kalau di daerah, nggak tahu kalau daerah ini, kalau ada tempat yang agak tinggi atau di pantai, itu kita bisa melihat matahari ketika keluar pertama kali, semburan cahayanya. Seperti itu mimpinya. Orang bertanya, apa dampak dari mimpi itu? Qalat, berkata Bunda Aisyah, wa habbaballahu ta'ala, Allah jadikan Rasulullah mencintai ilaihi pada diri Nabi al-khulwata. Khulwah. Khulwah itu menyendiri. Jadi bukan kebiasaan Nabi menyendiri, tapi dibuat Allah. Semuanya ini adalah iradah dari Allah SWT. Keinginan Allah, kehendak Allah atas Nabi Muhammad SAW. Dia begitu. Jadi sebelum turun ayat itu banyak persiapan-persiapan yang Allah lakukan kepada Rasulullah supaya nggak kaget. Ya, supaya Rasulullah memang mantap siap. Kalau kaget saya yakin tidak, karena Rasulullah pribadi yang al-amin, orang yang dipercaya. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang memang paling siap di antara, yang memang sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Falam yakun syai'un ahabbu ilaihi min an yakhluwa wahdah. Ya. Dengan mimpi tadi Rasulullah senang khulwat, menyendiri dalam rangka zikrullah, katakanlah seperti itu. Dan Rasulullah SAW tidak mencintai sesuatu, tidak lebih mencintai sesuatu daripada an yakhluwa wahda, cari tempat untuk menyendiri. Nah dari sinilah, masa inilah Rasulullah SAW sering mencari tempat untuk berkhulwat tadi. Mulailah Rasulullah mengunjungi gua-gua yang ada di sekitar Mekah. Gitu. Jadi mendatangi tempat-tempat di mana bisa sendirian. Karena kalau di Mekah itu kan, Mekah itu adalah kota yang ramai, kota persimpangan di mana banyak pedagang-pedagang dari Yaman datang dan sebagainya, banyak. Perlintasan lah, orang-orang Quraisy-nya sendiri memang kaum yang biasa berdagang. Begitu. Jadi Rasulullah mencari tempat yang tidak hiruk-pikuk, yang tidak ramai. Nah, salah satunya tempatnya itu adalah yang kita kenal sebagai Gua Hira, gitu. Jadi Gua Hira itu sudah didatangi beberapa kali sampai malam yang kita kenal sebagai bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Gitu. Jadi ada beberapa definisi itu, ada turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke langit di atas bumi. Ada juga nanti itu bulan Ramadan juga, itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, kemudian turun lagi ke bumi itu nanti sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Al-Qurannya sudah lengkap. Tapi turun gitu. Yang pertama kali turun di Gua Hira, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Kemudian nanti berikutnya lagi ada surat Ad-Duha dan seterusnya sampai final. Jadi sudah lengkap tapi ini turun. Nah, itu turunnya itulah yang kita tahu sebagai perjalanan kehidupan Nabi SAW sebagai nabi, ya, kenabian, perjalanan kenabian dari kurang lebih 13 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Sekitar 23 tahun. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sampai jam berapa? Jam 6. Masih ada berapa menit? Setengah jam lebih supaya. Iya, kadang-kadang ini kelamaan di satu titik. Ini kan materinya tidak bersambung, jadi harus selesai. Singkatnya, proses setelah itu ada Nabi SAW
mulai disapa oleh makhluk-makhluk Allah yang lain dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak mau terlalu banyak nanti biar ke sini. Tapi intinya Rasulullah itu kalau lewat di satu tempat, batu, pohon, semak, belukar, menyapa, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Pas Rasulullah sendirian. Untung bukan kita. Kalau kita di pohon-pohon itu ada yang nyapa, "Assalamualaikum Agung," gitu kan. Pingsan saya langsung, nggak ada siapa-siapa. Rasulullah disapa-sapa seperti itu sering. Menjelang kenabian nih, sebelum turunnya wahyu. Jadi sudah terbiasa nanti ada suara yang bergema atau suara yang berbicara. Karena kan persiapan ketemuan dengan Jibril alaihissalam. Jadi sebelum ketemu Jibril itu bebatuan. Menyapa Nabi sampai Rasulullah lihat kiri, lihat kanan, belakang, depan. Tidak ada orang lain kecuali Nabi. Akhirnya Rasulullah juga tenang. Famakatha Rasulullah SAW kadzalika yara wa yasma' masya'allahu an yamkutha. Terus menerus. Mungkin jangan-jangan di semak-semak ini, besok-besok ke sana. Di sana juga disapa, di sana. Selama Rasulullah sendirian. Dan itu berlangsung terus dalam rangka Allah siapkan, Masya Allah, sesuai kehendak Allah. Supaya Rasulullah terbiasa nantinya. Padahal bisa saja tidak pakai proses, nggak pakai training. Bisa saja kalau Allah mau. Tapi ya itulah proses. Allah senang agar kita melihat proses. Supaya kita juga berproses. Nggak mendadak gitu kan. Tsumma ja'ahu Jibril. Nah, barulah Jibril diturunkan melihat sudah mungkin Allah sudah menilai kita tidak tahu apa pertimbangan Allah, tentu saja hanya Allah yang tahu kehendak Allah kan. Nah, tapi tsumma ja'ahu barulah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam bima ja'ahu min karomatihillah. Bin karomatillah. Ya berupa karomah. Makanya banyak yang mengambil dari hadis ini bahwa kalau ada orang memiliki sesuatu kelebihan disebut punya karomah. Maksud asli dari hadis ini adalah karomah itu Allah muliakan. Asal kata kirom, karomah, karuma. Jadi Rasulullah mendapatkan semua ini dalam rangka Allah ingin muliakan beliau, baginda. Wa huwa bihirain. Nah gitu bahasanya itu. Kalau kita lihat struktur bahasanya itu, Allah paskan ketika Nabi sedang di Gua Hiro. Bukan pertama kali Rasulullah di Gua Hiro. Jadi pas Rasulullah di Gua Hiro, fi syahri Ramadan. Nah, baru nyambung ke dengan acara yang dimaksud dengan malam hari pagi hari ini. Itu di bulan Ramadan. Gitu. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujarawiru fi Hira. Rasulullah itu punya kebiasaan mujawaroh. Yujawiru, yaitu menghabiskan waktunya menyendiri khalwah tadi di Gua Hira. Min kulli sanatin syahron. Setiap tahunnya sebulan. Itu menunjukkan bahwa bukan pertama kali di Gua Hira. Tapi sudah sering ke Gua Hira itu, kumulatifnya selama 1 tahun, sebulan. Jadi bukan sebulan berturut-turut, beda tuh kalau bahasanya kalau sebulan berturut-turut. Jadi di tahun kenabian itu usia Rasulullah 40 tahun, karena dulu orang nyatetnya nggak pakai tanggal ya. Baru dibereskan tanggalan itu nanti di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, baru dihitung mundur. Jadi di zaman itu cuma dikatakan ya usia Rasulullah 40 tahun. Itu di tahun ke-40 itu selama setahunan itu Rasulullah ke Gua Hira-nya itu ada 2 hari, ada 3 hari, ada 4 hari dan sebagainya tergantung kapannya. Nah, itu totalnya sebulan. Jadi 30 hari kurang lebih. Jadi bukan sekali ya, bukan sekali. Jadi bukan misalnya kita ke satu tempat terus langsung ketemu Jibril, apalagi kadang-kadang bukan mencari Jibril, bukan. Jibril itu yang disuruh turun ketemu Nabi. Jadi Rasulullah tidak mencari-cari siapa-siapa. Tadi saja Allah kondisikan dari dalam, senang berkholwat, senang menyendiri, senang nyari tempat yang nggak rame. Setelah sebulan lamanya pencarian itu di tahun itu, barulah ketemu. Wa kana dzalika mimma tahannuts bihi Quraisyun fil jahiliyah. Dan kebiasaan Nabi itu adalah kebiasaan orang-orang yang lurus di zaman ketika orang Quraisy lagi jahil. Ini menunjukkan bahwa jahiliyah itu periode, masa. Tidak semua orang jahiliyah. Nggak ada kata-kata kulluhum jahilun, nggak ada. Tidak semuanya jahil. Memang era jahiliyah. Tapi orang Quraisy tahu yang tidak jahil biasa beribadah, disebut tahannus. Di dalam hadis yang lain tahannuf. Makanya turun kata-kata hanif.
yang kita kenal sebagai orang yang lurus. Hanif itu di dalam terminologi sejarah disebut orang-orang yang masih mengaplikasikan atau menegakkan syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu tuh missing linknya dari penjelasan-penjelasan. Karena memang hadis-hadis ini kadang-kadang dilewat gitu, langsung saja ke yang lain-lain. Jadi kalau ada yang nanya, ngapain Rasulullah di dalam Gua Hira tahannuf? Tahannuf itu apa? Menegakkan syariat, melaksanakan apa yang beliau masih tahu dari apa yang dipraktekkan oleh orang-orang yang masih berpegang teguh kepada agama Nabi Ibrahim. Masih ada. Jadi kalau kita mundur 5 atau 10 bab ke belakang, itu ada Bunda Aminah berdoa, Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Begitu. Jadi Rasulullah bukan semedi ya, jadi ngapain ke goa gitu, bukan semedi, bukan tahannuf. Ada satu kitab, cuma saya tadi lupa bawa, ada satu kitab yang menggambarkan semua syariat nabi-nabi itu. Dari Al-Quran sumbernya, dari Quran al-Hadis, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mana syariat-syariat yang sudah pernah ada sebelum Rasulullah. Seperti misalnya, kita kan tahu itikaf ya di bulan Ramadan ya, tahunya itikaf. Itu bukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW pertama kalinya. Dari zaman Nabi Ibrahim. Supaya kita ngerti bahwa risalah ini sambung menyambung. Ada kitabnya. Syariatullah. Jadi syariat-syariatnya Allah. Ya, di nabi-nabi yang sebelumnya. Lupa saya bawa itu. Ada satu lagi. Jadi kita bisa tahu tuh Nabi Adam itu syariatnya apa? Mengubur. Ad-dafnu. Itu mengubur itu syariatnya apa dari Nabi Muhammad SAW? Bukan dari Nabi Adam. Karena peristiwa Habil dan Qabil. Jadi sudah ada. Jadi itulah kenapa Rasulullah ketika dipertemukan dengan para Nabi itu seperti ketemu saudara-saudara. Rasulullah selalu mengatakannya akhi. Seperti misalnya ada yang bertanya, ya Rasulullah kita kalau sudah puasa Ramadan, puasa apa lagi? Kata Nabi Senin Kemis. Kenapa Senin Kemis? Karena itu amalan lagi diangkat, lagi ditutup, dicatat. Setelah itu puasa apa lagi ya Rasulullah yang sunnah-sunnah? Ayyamul bid. Kenapa ayyamul bid? Kama kana awalan. Seperti kita puasa dulu. Kan puasa Nabi dulu sebelum Ramadan 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari setiap bulan. Selama 18 bulan sejak Rasulullah hijrah. Sudah kenal puasa. Karena puasa itu bukan dari Nabi Muhammad SAW awalnya. Yang paling awal dikenal berpuasa Nabi Nuh alaihi salam. Itu dari Imam Ad-Dhahhak menyebutkan bahwa Rasulullah sudah biasa berpuasa karena belajar dari nabi-nabi sebelumnya. Masih banyak lagi menyembelih. Nabi Ibrahim jelas adzabhu ya, menyembelih untuk Allah. Itu dari zaman Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ketika melakukan sesuatu itu di dalam gua itu ya adalah apa-apa yang beliau masih pahami dan masih dipraktekkan oleh orang-orang yang hidup di zaman itu. Nama lain dari tahannuf atau tahannuf yakni at-tabarrur ya, karena Imam Ibnu Ishaq ini dan Ibnu Hisham ini jago bahasa, ahli nahwu. Jadi mereka bisa memaparkan bahasa itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tabarrur adalah orang yang gemar melakukan kebaikan bersama atau kepada manusia. Makanya jangan kaget nanti di lembar berikutnya ketika Rasulullah ke Gua Hira. Persepsi kita ke Gua Hira itu urusan pribadi apa urusan sosial? Pribadi kan selama ini kan. Padahal Rasulullah ke Gua Hira itu bawa makanan, bagi kepada fakir miskin. Orang miskin, fakir miskin itu ngantri di jalan menuju Gua Hira. Udah pernah ke Gua Hira? Terjal jalannya. Itu bayang kalau saya lewat situ. Ingat dulu. Ini orang-orang miskin di kiri kanan jalan. Rasulullah biasa bagi makanannya. Padahal makanan itu disiapkan oleh Bunda Khadijah untuk makannya Nabi selama di gua. Karena kan tidak naik turun. Naik sampai selesai baru turun. Maka bawa makan, bawa bekal. Bawa bekal. Nah bekal itulah yang dibagi-bagian. Ada hadisnya? Ada. Pembagian. Jadi makanya orang tuh tahu Rasulullah itu ke Gua Hira tuh tahu. Bukan nggak tahu, orang tuh salut di zaman kayak sekarang ini ya, orang sibuk jahiliyah, sibuk maksiat, masih ada ya yang ke Gua Hira, ke gua ini, ke gua itu, tidak disebut gua-gua yang lain, tapi Rasulullah bukan hanya di Gua Hira. Gitu. Fakana Rasulullah SAW yujawiru dzata syahri min kulli sanatin yut'imu man ja'ahu minal masakin. Tuh, ketika Rasulullah sedang berangkat atau sedang dalam perjalanan menuju gua tersebut di bulan-bulan setiap bulannya di dalam 1 tahunnya
setiap 1 bulan, yut'imu, memberi makan, manja'ahu, yang mendatanginya, minal masakin. Masakin itu bukan kita minta dimasakin gitu. Masakin itu jamak dari miskin. Jadi orang miskin tahu Rasulullah ke sana. Orang kan tahu Rasulullah itu dermawan. Kalau di bulan Ramadan memang lebih dermawan lagi. Sebelum syariat puasa juga. Jadi orang tahu Rasulullah kalau mau minta dari Nabi, mintalah di bulan Ramadan. Di bulan lain Rasul itu senang ngasih. Di bulan Ramadan seperti minar rihil mursalah, seperti angin yang berhembus, tak pakai mikir yang namanya ngasih. Di bulan Ramadan itu begitu. Jadi wajar kalau kemudian Rasulullah ketika ke gua-gua itu ditungguin di jalannya sama orang-orang miskin. Ditungguin. Kalau kita kadang-kadang, sengaja banget nih, tahu banget nih kita mau lewat sini nih, gitu kan. Bawa perasaan kita itu suka mau ngasih jadi kayak nggak ikhlas gitu ya. Rasulullah itu didatangi. Memberi makan kepada semua orang dari kalangan masakin, orang-orang miskin yang datanginya. Fa idza qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwarahu min syahri dzalik. Ya, seperti itulah terjadi terus, datang terus selama 1 bulan. Kita didatangi pengemis 2 kali 3 kali saja udah kesel. Ke pengemis yang sama 2-3 kali saja datengin kita kesel. Belum didatangin sebulan. Kebayang nggak kualitas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Didatangi orang sebulan enggak kesel. Yang ada adalah tetap kasih. Wah, kalau gitu dimanfaatin dong nanti. Nah, itu. Ya, banyak betul pertimbangan kita mau ngasih orang. Masya Allah. Karena awwala ma yabda'u bihi al-Ka'bah. Baru Rasulullah punya kebiasaan kalau sudah selesai jiwar, mujawarah tadi, turun baru ke Ka'bah. Jadi kebiasaan tawaf Nabi Ibrahim, karena yang bangun memugarnya itu Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi tawaf aja bukan pertama kali di zaman Rasulullah. Rasulullah kalau tawaf selalu mengatakan, ingat Abina Ibrahim Hanifah. Itu kan Rasulullah itu selalu menggandengkan, saya ingat melaksanakan ini karena dulu bapak kita Ibrahim itu orang yang lurus. Jadi ya tawaf. Beda sama orang jahiliyah. Orang jahiliyah kalau tawaf kan membuka pakaian dalam keadaan bugil, mohon maaf. Tawafnya begitu kata orang jahiliyah. Iya, kenapa dia berpikir begitu? Itulah yang disebut dengan bid'ah. Ngada-ngadain sesuatu yang di luar yang disyariatkan oleh nabinya. Itulah kemudian akhirnya ada terminologi bid'ah, yaitu jalan-jalan telanjang keliling Ka'bah. Kata mereka kalau nggak pakai pakaian itu lebih dekat kepada Allah. Siapa bilang? Nggak ada dalilnya. Gitu. Kalau Rasulullah ya tetap pakai pakaian, bahkan lebih modest gitu, lebih sederhana pakaiannya. Kenapa? Karena di samping rumah Allah yang maha kaya. Itu. Qabla an yadkhula baitahu, setelah keliling Ka'bah. Jadi gini, rute Nabi itu berangkat ke gua Hira, ngasih makan di jalanan orang, turun, kalau masih ada yang nungguin, kasih lagi. Terus bekalnya buat apa dong? Rasulullah makannya sedikit. Bukan piknik ya. Di gua itu bukan untuk makan. Kalau kita misalnya mau kemana? Ke Curug. Bawa makanan. Untuk apa? Ya untuk makan gitu kan. Untuk apa istilahnya? Istilahnya jalan-jalan lah. Mungkin touring lah. Ya kan ada yang naik sepeda lah, naik motor lah, ada yang hiking lah. Ya kan? Rasulullah bawa ke sana itu memang dibekelin. Dan nampaknya Bunda Khadijah bekelinnya banyak. Kenapa? Bisa bagi banyak orang. Jadi Rasulullah di sana tuh makannya bukan aktivitas utama. Aktivitas utamanya tahannuth. Terserah mau pakai yang mana. Atau tabarrur. Nah, dicari akar katanya semua. Baru setelah turun ke Ka'bah dulu, tawaf dulu 7 kali, baru pulang ke rumah. Jadi prosesi ini terus dilakukan. Kecuali sekali Rasulullah lupa atau tidak melaksanakan rutinitas itu, yaitu ketika ketemu Jibril, langsung ke rumah. Langsung ke rumah karena ada sedikit shock mungkin gitu, atau kepingin segera ketemu Bunda Khadijah. Allahu a'lam. Jadi gitu, qabla an yadkhula baitahu fayatufu biha sab'an. Tuh, spesifik 7 kalinya. Sebelum kembali ke rumah, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali.
Tsumma yarji'u ila baitihi, baru setelah itu kembali ke rumahnya. Hatta idza kana syahrul ladzi aradallahu ta'ala, ini sama aja ngulang lagi, sampai bulan yang Allah hendaki baginda Nabi ditemui oleh Jibril, yaitu bulan Syahrul Ramadan. Nah, di bulan itu atau di momen itu, kama kana yakhruju li jiwarihi wa ma'ahu ahluhu. Bahkan di malam yang menjelang kenabian itu, turunnya Jibril membawa surah, membawa ayat-ayat pertama, yaitu Rasulullah diantar sama keluarganya. Mungkin karena spesial malam itu. Jadi diantarkan, yakhruju li jiwarihi wa ma'ahu ahluhu. Jadi Bunda Khadijah juga nganter, mungkin anak-anak Rasulullah yang sudah gede-gede antar juga. Tapi tidak ikut tahanuts, turun lagi ke bawah. Aktivitas Nabi saja sendiri. Ja'ahu, baru datanglah ja'ahu Jibril alaihissalam bi amrillahi ta'ala. Jangan lupa kata-kata bi amrillahnya. Jibril datang mendatangi Nabi atas perintah yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya Jibril kenapa menemui Nabi? Ya diperintah Allah, bukan mau-maunya Jibril. Kalau kita melihat beberapa hadis yang dipakai oleh ahlu Syiah, tidak ada kalimat ini. Karena mereka menuduh Jibril alaihissalam itu keliru, harusnya mendatangi Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi karena Jibril punya inisiatif datengin Muhammad, ada yang begitu. Ya jangan, kita mungkin lucu, tapi buat orang Syiah ini penting. Jadi hadis ini menurut mereka ini batil, ini buat-buatan ini. Karena Jibril itu harusnya datangnya kepada Ali, katanya gitu. Ya begitulah, kita perlu tahu dalil itu. Ja'ahu Jibril alaihissalam bi amrillahi ta'ala. Bukan mau-maunya Jibril. Jibril sudah disetting sama Allah. Nanti ke Gua Hira, hari ini, tanggal ini, bawa ayat ini, temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan temui Ali. Walaupun bukan berarti kita meremehkan Ali, ya. Bukan berarti meremehkan Ali. Masih muda waktu itu, masih tinggal di rumah Nabi. Bahkan mungkin saja nganter, karena ahluhu ini bisa jadi ahli juga. Karena Ali kan ahlul bait. Konsep ahlul baitnya nggak ada masalah loh. Ada masalah loh dengan konsep ahlul bait untuk ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tapi tidak kemudian mengalahkan yang lain-lain. Ya, tidak berlebihan dalam hal itu. Qala Rasulullah SAW, faja'ani Jibril. Jibril mendatangi aku wa ana naimun, aku seperti tidur. Tapi dibangunkan, kenapa? Binamti min dibaji fihi kitab, dibangunkan, dikasih lihat dibaj. Dibaj itu selembar kain. Ya. Nah, ada kain gitu dikasih lihat pertamanya itu. Dibaj itu hanya pada saat ayat pertama saja. Diangkat dibaj, kemudian qala iqra, baca ini. Oh, Nabi kita ummi, baca apaan? Maka jawaban Nabi, qultu, aku berkata, ma aqra, saya tak bisa baca. Ma aqra itu bukan mana yang dibaca. Saya tidak bisa baca. I am not a reader kalau diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya itu. I am not a reader. Saya bukan orang yang bisa membaca. Kemudian faghattani bihi hatta dhanantu annahul maut. Setelah ngomong begitu didekap oleh Jibril sampai aku menduga, kata Nabi, bakal mati. Hatta dhanantu. Dipeluk, pernah kita dipeluk sama orang gede, besar. Gitu kan? Atau orang yang ototnya besar. Gitu. Kata Nabi, seperti aku bakal mati. Aku menduga akan meninggal dunia. Melihat Rasulullah sudah kelemahan itu, summa arsalani, dilepas lagi sama Nabi. Angkat lagi dibajnya. Kata Jibril alaihissalam, iqra, baca ini, read this. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma aqra, saya bukan orang yang bisa membaca. Terus beberapa kali sampai kemudian, madza aqra, gimana sih cara membacanya itu? Baru kemudian Jibril melanjutkan setelah 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi memang prosesinya harus begitu. Tapi bukan berarti Rasulullah mendadak jadi bisa baca. Umminya statusnya terus, karena ada ayat terkait dengan itu. Tapi Rasulullah kemudian Allah bacakan. Nanti ada penjelasan di belakang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama. Tsummantaha, setelah itu selesai. Fansarafa anni, Jibril meninggalkan aku. Wahababtu min naumi, aku seperti bangun dari tidur. Padahal dari tadi ketemu, ngobrol dan sebagainya, tidak mungkin dilakukan pada saat tidur. Seperti, karena Rasulullah mendeskripsikannya sebagai bashar, sebagai seorang manusia. Kan Rasul itu manusia, punya kelebihan. Tapi ya ada sisi kemanusiaan, sisi manusianya. Faka'annama katabtu fi qalbi. Nah, ini caranya kalau ditanya, gimana caranya Rasulullah kok bisa jadi akhirnya baca? Dijelaskan di sini. Faka'annama, seolah-olah katabtu telah tertulis fi qalbi, di dalam jiwaku, di dalam hatiku, kitaban, apa yang tadi ketulis itu. Jadi transfernya bukan melalui mata dengan membaca huruf seperti bisa bunyi, tapi adalah dengan mengulang apa yang dibacakan oleh Jibril yang itu terpatri di dalam hati. Bedanya kita itu. Makanya Rasulullah tidak pernah lupa dengan Al-Quran. Sekalinya lupa agar kita tahu kalau lupa baca Quran ada tata caranya. Jadi bahasannya jadi fikih. Gitu. Ya. Jadi sejatinya sudah tertulis di dalam jiwa Nabi. Makanya nanti Jibril setiap Ramadan kan datangi Rasulullah. Setiap malam untuk tadarus yudari suhu. Dan mengajarkan lagi. Coba baca lagi. Jadi Rasulullah setiap Ramadan itu mengulang. Makanya kemudian salafus soleh, generasi 3 generasi itu. Dari zaman sahabat. Ashabihi, sahabatnya Nabi. Kemudian tabi'un. Orang-orang mengikuti sahabat Nabi. Dan tabi'un tabi'in. Generasi ketiga itu. Biasa mereka tadarus. Terutama di bulan Ramadan. Dan biasanya mengulangi apa yang sudah dihafal. Gitu. Jadi kalau mau misalnya boleh tadarusan, boleh, banyak petunjuk para ulamanya. Tapi boleh juga, bagus juga kalau mau nyetor hafalan. Karena Rasulullah setiap malamnya itu bertemu dengan Jibril setiap Ramadan, setiap malam Ramadan. Tapi bukan selama di kota Jadi gini, maaf, saya ulang. Ramadan itu kan sudah diketahui sebagai bulan, tapi baru menjadi bulan di mana kita berpuasa itu tahun kedua Hijriah. Tapi itu nanti aja bahasnya, cari waktu lain. Nah, ini intinya setiap Ramadan di bulan di Mekah, di Madinah itu sudah ketemu dengan Jibril alaihissalam. Tapi tidak dalam keadaan berpuasa sampai 2 Hijriah ke sana. Jadi Rasulullah hanya berpuasa kurang lebih 8 kali, atau ada yang mengatakan 9 kali. Begitu. Sedikit lagi selesai insyaallah. Karena maka tabdu qala fa kharajtu, kemudian aku keluar dari gua tadi, hatta idza kuntu fi wasatin minal jabal, kemudian aku turun pas setengah jalan turun dari gunung tadi, sami'tu sautan minas sama, aku mendengar suara menggelegar di langit. Ini Rasulullah sudah siap karena sebelumnya sudah disapa pohon, sudah disapa batu dan sebagainya. Jadi tiba-tiba ada perkataan suara, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." Jadi tadi tuh nggak pakai perkenalan loh. Waktu ikra itu, kalau kita kan ketemu orang baru, nama saya Agung, itu kan mau ngajarin gitu. Nggak pakai begitu. Setelah selesai, baru Jibril memperkenalkan diri. Wahai Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Jadi utusan Allah itu bukan istilah yang dibuat Rasul. Misalnya dia nanti ketemu, saya Rasulullah loh, gitu. Enggak. Tapi perintah, jadi Jibril itu ada beberapa perintahnya kan. Di antaranya memberitahu kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa baginda sudah resmi jadi utusan Allah. Jadi kalau ditanya orang, misalnya dibikin kuis, kapan pertama kali Rasulullah tahu bahwa dirinya adalah utusan Allah? Setelah Jibril selesai menyampaikan 5 ayat pertama kepada baginda di Gua Hira. Di mana persisnya? Setengah jalan dari Gua Hira sampai ke bawah, di tengah-tengah. Baru. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Dengan suara. Kepada siapa? Rasulullah SAW. Qala farafa'tu ra'si ila sama anzur. Aku mengadahkan kepalaku ke atas untuk mencari di mana sumber bunyi tadi. Fa idza Jibril fi surati rajulin. Jibril menampilkan dirinya seperti wujudnya itu seorang laki-laki. Jadi bukan monster, bukan raksasa, seorang rajul, laki-laki.
Karena Jibril itu bisa mengambil bentuk apa saja sesuai dengan perintah Allah. Jadi sebagai laki-laki. Safun qadamaihi fi ufuqis sama, rentangan dari kakinya itu, dua kakinya ini laki-laki tapi nggak biasa. Rentangan kedua kakinya itu memenuhi ufuk timur dan barat atau dari kanan ke kiri kira-kira gitu. Gede banget kan? Gede banget. Jangan dibayangkan dan jangan digambar. Ufuqis sama. Yaqulu, sekali lagi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril. Fawaqaftu anzuru ilaihi fama ataqaddamu wa ma ata'akhkharu. Dan aku bisa melihat, kata Nabi SAW, aku menyelesaikan atau penantian tadi atau penglihatan itu, kemudian sebagaimana di awal dan di akhir. Wa ja'altu asrifu wajhi anhu fi afaqis sama. Aku melihat ke kanan, aku masih melihat dia, melihat ke kiri. Jadi besar sekali gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu hatta ba'athat Khadijatuna. Setelah itu Rasulullah turun. Ternyata Bunda Khadijah telah mengutus orang rusulaha untuk mencari-cari Nabi atau untuk menyampaikan pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bertemu. Fabalaghu ala Makkah, kemudian semua utusan itu kembali. Jadi ternyata Bunda Khadijah tahu kenapa jam segini Rasulullah belum turun. Maka diutuslah orang untuk cari Nabi, cari kemana suamiku. Kok bisa kenapa Bunda Khadijah bisa ngutus-ngutus orang? Karena Bunda Khadijah punya perusahaan. Punya perusahaan, punya bisnis besar. Jadi tinggal nyuruh orang saja. Itu kok bisa tahu gitu? Itu di belakang-belakang nih, di bab-bab sebelumnya. Jadi asumsinya kan kalau sudah sampai sini sudah ngerti bab sebelumnya. Kalau belum tahu, masa iya punya perusahaan? Nah, itu nanti kita mundur bahasnya. Bab pernikahan itu nanti, bab pernikahan Nabi dengan Bunda Khadijah. Jadi kenapa kenapa Bunda Khadijah bisa menyuruh orang? Karena memang banyak yang kerja untuk Bunda Khadijah. Cari, suami saya belum pulang. Ibu-ibu kan kalau suaminya telat pulang kan cari gitu. Mana belum pulang ini? Dari kantor lapornya udah pulang, tapi belum sampai rumah. Ya macet, namanya juga Ramadan kan. Tapi karena gelisah, khawatir seperti Bunda Khadijah khawatir kan, diutuslah orang-orang. Tapi ibu nggak bisa, kenapa? Nggak punya perusahaan. Kalau punya perusahaan bisa mungkin. Bunda Khadijah ngutus orang-orang, semuanya kembali lapor. Nggak ada. Suruh ke gunung ini. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah pernah di tempat-tempat banyak. Dari gua sana nggak ada di sana gua sana. Yang dari gua Hira juga ngelapor nggak ada, karena kan peristiwa Rasulullah dengan Jibril itu tidak bisa disaksikan siapapun. Tidak bisa disaksikan siapapun. Mungkin Rasulullah masih di situ, masih ada dialog dengan Jibril tadi. Tapi dia kan sebagai orang biasa, bukan Nabi, nggak bisa merasakan, nggak bisa melihatnya. Jadi ketika kembali kepada Bunda Khadijah, mereka mengatakan tidak ada yang bisa tahu. Waraja'u ilaiha, kembali kepada Bunda Khadijah, wa ana waqifun fi makani, padahal aku masih di situ, kata Rasulullah. Jadi waktu ditanya sama Bunda Khadijah, kemana Muhammad? Ya panggilannya itu bukan Muhammad. Ya Abul Qasim. Kalau Bunda Khadijah manggil Nabi itu selalu ya Abul Qasim, wahai Abu Qasim. Qasim nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang meninggal dunia waktu masih kecil, sebelum kenabian. Ya Abu Qasim, kemana aja? Saya ada di situ, kata Rasulullah. Gak kemana-mana. Gitu kan. Ibu suka nggak percaya, bapaknya udah bilang di mana, nggak percaya juga. Ya, tapi kalau bapak-bapaknya suka bohong, emang suka nggak percaya. Tapi kalau jujur kayak Nabi, oh ya udah, kalau begitu ini ada sesuatu peristiwa penting. Dzalika tsumman sarafa anni. Ya, akhirnya setelah itu Jibril tadi meninggalkan aku. Ya udah, itu aja pembukaannya. Cukup ya insyaallah. Baiklah, nanti kalau mau dilanjutkan masih panjang ini kalau mau diterus-terusin juga. Sampai bab berikutnya itu masih ada 4 halaman. Tapi itu sudah memberikan gambaran yang utuh insyaallah tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi. Kita belum membahas, saya skip pembahasan apa itu Iqra bismi rabbika, itu apa, itu belum dibahas. Itu nanti babnya ya tentang tafsir ya, tafsir. Saya cuma kasih tugas cerita tentang bagaimana turunnya Al-Quran. Nah, itulah turunan yang pertama kali. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu masih ada waktu untuk bertanya. Bila ada pertanyaan dipersilakan. Pertanyaan? Ya, alhamdulillah. Iya, ini kan udah sering, maksudnya pasti udah disampaikan di tempat lain. Penekan aja apa? Penyegaran saja. Penyegaran saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan pengetahuan ini intinya ya, kan nanti bisa pulang nanya, terus apa tadi inti kajian itu? Kalau ceritanya sudah pernah tahu. Intinya adalah bahwa Al-Quran itu merupakan rahmat bagi semesta, alam semesta sebagaimana Rasulullah juga. Oleh sebab itu kalau kita baca Quran, ingatlah bahwa dulu Nabi SAW ketika prosesnya berat mendapatkan itu. Sekarang kita tinggal bukanya aja, enteng kan, cuma tinggal buka Qurannya, tapi kok masih berat juga. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan kita mengapresiasi, bisa merasakan nikmatnya ketika baca Quran. Ya Allah, dulu Rasulullah sampai kedinginan, keringetan, pernah di atas unta turun ayat, untanya sampai gedebuk gitu. Turun gak kuat karena Rasulullah itu ketika turun ayat itu atau Allah lagi turunkan ayat melalui Jibril alaihissalam itu, apa-apa di sekitarnya jadi berat. Ada sahabat kan dulu kan ngajinya kan nempel-nempel gitu, nempel-nempel. Ada sahabat yang di sini nih pahanya di bawah paha Nabi. Tiba-tiba Rasulullah diam, terlama gitu. Orang-orang udah tahu kalau seperti ini Rasulullah lagi dapat wahyu. Itu yang di sebelah kanannya saya seperti ditimpah katanya, seperti tertindih gunung Uhud. Saking beratnya. Tapi nggak pernah ada yang narik itu. Itu kan yang iseng-iseng kan zaman sekarang. Yang zaman dulu antengin aja, ya udah. Ya bersyukur Rasulullah ada di samping kita. Itu kan ini mana begitu. Jadi kalau nanti baca Quran misalnya, seberat-beratnya baca Quran, secapek-capeknya kita, Masya Allah kita syukuri bahwa ini dulu turunnya melalui berbagai macam proses, dan itu mudah-mudahan membuat kita intinya ya semakin semangat lagi membaca Quran, apalagi kemudian mengamalkannya. Itu saja sebenarnya, kisahnya cuma bumbu-bumbu saja. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah dengan tilawah-tilawah kita di bulan Ramadan. Dari saya mungkin mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan wa yakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.